Saya Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng. Dari tempat ini, saya juga sebagai uskup mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian semua. Berkat Tuhan menyertai paroki Ekaristi Kardong. Amin. Umat beriman sekalian, para donatur di mana saja berada, inilah gambaran dalam rangka 75 tahun paroki ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh DPP, DKP dan umat menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Tuhan yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita dan juga kepada umat, para donatur yang dengan caranya masing-masing telah mensukseskan seluruh rangkaian pekerjaan sehingga sampai pada saat ini kita boleh bersyukur dalam jubileum 75 tahun paroki Ekaristi Kudus Kardong. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ini ada pintu gerbang gapura untuk memasuki pelataran atau kompleks gereja. Kita mendirikan gapura ini secara permanen bersamaan dengan saat kita renovasi gereja. Sehingga seluruh kegiatan kita dibuka di tempat ini. Jika ada acara-acara resmi, acara-acara besar, biasa kita mengadakan yang berkenaan dengan ritual adat, kita mengawali di sini. Juga kita menggunakan limbah-limbah kayu, mahoni, dan lain-lain yang kita panen untuk renovasi gereja itu untuk pagar buat secara artistik natural. Jadi kita tetap menjaga kelestarian lingkungan alam berkenaan dengan tahun ekologi 2024 ini untuk jalan masuk menuju pelataran gereja. Inilah gereja paroki Ekaristi Kudus Kardong dari tampang depan, dan paroki ini tahun ini akan merayakan jubileum 75 tahun dalam usianya, dan kami menyongsong perayaan jubileum ini ada penataan renovasi secara fisik gereja ini dengan berbagai tahapan. Tahapan yang paling pertama adalah merenovasi atap gereja ini direnovasi secara menyeluruh mulai pada 9 Oktober 2023. Bukan hanya atap, tetapi di atas sana juga kami menggantikan salib dengan logo Ekaristi Kudus Kardong dan juga pemasangan alat penangkal petir panjang gedung gereja ini. Dan ini memakan waktu hampir 9 minggu kami merenovasi atapnya. Sekarang saya berada di dalam gereja. Setelah renovasi atap, kita memasang plafon di dalamnya. Kalau ini kondisi di Pantai Imam, plafon yang lama. Yang kita perbarui adalah pemasangan plafon. Plafon ini kita juga pasang secara baru seluruhnya. Juga sekaligus tata letak lampu. Dahulu ditancap dari tembok kiri kanan, kita pindahkan sehingga pencahayaannya lebih menjadi kelihatan lebih baik. Selain itu, gambar-gambar perhentian jalan salib perbaharui. Dahulu gambarnya lebih kecil, secara proporsional kita ganti semua keliling. Kami juga mengganti dan memasang keramik yang baru dalam gereja dan juga di bagian teras, bagian timur dan barat. Semuanya ini atas kebaikan hati dari umat dan juga para donatur, sahabat kenalan dengan caranya masing-masing telah membantu kami. Terima kasih untuk semuanya. Ini kita juga coba menata Gua Maria dengan nama Gua Misericordia. Dulu masih tanah lumpur, kita coba berusaha bertahap, belum seluruhnya, tetapi ini sebagian di depan pelataran gua dengan memasang sebagian pavin, semua atas kemurahan hati para donatur. Inilah keadaan gua Mater Misericordia. Karena kita percaya sebagai orang Katolik, Bunda Maria turut dalam karya penebusan Yesus. Kita selalu berdoa bahwa melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Per Mariam ad Yesum. Ini ada salib. Aslinya adalah salib hubungan gereja besar. Tapi waktu renovasi kami menggantikan dengan salib baru dan dibuat logo Ekaristi. Kami berterima kasih kepada Bapak Uskup Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, yang menghadiahkan kami korpus salib ini.
di samping gua ada altar. Biasanya pada misa pembukaan dan penutupan bulan Maria, bulan Rosario, kami merayakan bersama dengan umat di tempat ini. Tempat ini masih sangat luas, hanya belum ditata secara menyeluruh. Kami tahap demi tahap kami akan coba terus memperbaiki. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur dan semua orang yang berbaik hati. Ini keadaan bagian sayap barat atau wing barat yang juga dipasang dengan atap yang baru. Kita naikkan tembok, ini bisa memuat 200-300 umat. Kita juga merenovasi pintu gereja, terutama pintu utama bagian depan. Ini keadaan pintu lama seperti ini, bagian timur dan barat belum ganti karena kondisi keuangan terbatas. Kami mengutamakan mengganti pintu utama di depan ini. Dari dalam, pintu ini memang dua pintu besar. Ini tampang dari luar. Kita bisa lihat logo atau simbol Ekaristi Kudus dan juga logo SVD. Juga di teras ini, setelah kita pasang keramik, kita juga perbaiki plafon dengan penataan lampu yang lebih artistik. Oh ya, dahulu awalnya ada tiang tengah, tetapi kami sudah merubahnya sehingga pelataran pendopo gereja atau teras depan itu kelihatan lebih luas dan agung. Kalau dulu masih ada tiang tengah sedikit menghalangi pemandangan. Kita merenovasi gereja dan juga menata dapur pastoran. Dapur pastoran dulu sangat sempit dan sederhana. Kita perluas sedikit agar bapak-bapak, ibu-ibu yang memasak tempatnya lebih leluasa. Jadi ini dapur kami sederhana, tapi kami sudah berusaha untuk menata secara baik dapur ini. Adalah bagian dari pastoran dan kita masuk ke pendopo pastoran. Kita juga memperbaiki sebagian dari plafon di pendopo pastoran ini. Kalau tidak, nanti musim hujan, bocor dan juga embun. Ini kita berusaha untuk perbaiki tahap demi tahap. Ini kondisi di pastoran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang saya gambarkan secara singkat adalah seluruh rangkaian kegiatan kami 2000 secara simultan sambil mengerjakan plafon. Kita juga merenovasi bangku-bangku umat. Bangku-bangku umat ini adalah bangku-bangku yang lama, tapi kayunya masih sangat bagus. Oleh karena itu kami hanya renovasinya. Mula-mula kami mencoba 3 buah bangku sebagai contoh untuk direnovasi. Setelah melihat hasilnya bagus, puji Tuhan ada para dermawan dermawati yang tergerak hatinya untuk menambah. Jadi tahap pertama ada 25 bangku yang direnovasi, ada donatur keluarga yang membantu kita. Dan setelah itu dalam proses seluruh bangku ada 100 lebih bangku, termasuk yang ada di balkon di tempat kor. Di samping itu kita juga memasang atau memperbaiki tempat pentatahan patung Bunda Maria dengan bentuk gua sederhana, tetapi menurut kami ini cukup artistik. Kita juga melakukan hal yang sama untuk patung Santo Yosef. Juga di bagian panti imam kami memasang partisi. Samping itu juga ada sumbangan dari bengkel Santo Yosef VD di Labuan Bajo 2 kursi untuk imam. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi untuk kebersamaan dan juga penataan Gereja Paroki Ekaristi Kudus Karedong ini. Dalam rangka jubileum 75 tahun paroki ini, kami juga mendirikan panggung yang menjadi sentral kegiatan hiburan dan juga kegiatan-kegiatan lain. Maka dibangunlah panggung jubileum ini. Jadi nanti seluruh rangkaian acara pada puncak perayaan kami akan rayakan di sini. Ini persis di panggungnya di pelataran halaman gereja di bagian barat dari gereja. Ya. Panggung ini cukup besar dengan ukuran 9 kali 12 meter. Lantai bawah kami buatkan toilet untuk umum. Sedangkan di samping ini ada satu ruangan cukup luas untuk bisa digunakan pertemuan-pertemuan kelompok kecil atau menyimpan inventaris yang ada. Jadi ini manfaat dari
panggung, di lantai atasnya untuk acara-acara hiburan, pertemuan, seminar, dan lain-lain. Di lantai bawahnya disediakan juga toilet. Dalam rangka merayakan 75 tahun Paroki Ekaristi Kudus Karedong, kita coba menggali, mengenang kembali tokoh-tokoh penjasa, orang-orang yang telah berkorban untuk perkembangan kerajaan Allah di dalam paroki ini. Ini adalah gereja lama Paroki Ekaristi Kudus Karedong dengan jasa kaum awam selain para religius, para pastor. Ini adalah tokoh-tokoh awam. Mereka ini yang pernah menjabat sebagai Dewan Majelis istilah dulu, sekarang DPP. Mereka ini adalah orang-orang yang berjasa. Jadi dari Dewan Majelis perkembangannya sampai sekarang Dewan yang disebut Dewan Pastoral Paroki. Dan juga sejak 2 tahun lalu Statuta Keuskupan Ruteng juga menetapkan juga dengan Dewan Keuangan. Kita juga mengenang ada banyak pastor yang telah melayani paroki ini. Jadi sejak awal ini sayangnya tidak ada foto Pater Yosef Delang. Dia sebagai pastor detacher, sebagai pastor yang melayani ketika Karedong masih sebagai stasi dari paroki katedral. Jadi ini Terkarir Kalebale, Hilarius Gudi, Pater Frans Pora, Pater Bernardus di Babun, Pater Hubert Muda, Pater Ferdi Ganti, Pater Valentinus Beo, Pater Lukas Larun, dan sampai sekarang yang terakhir Pater Kristianus Sambu. Namun kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan berkat yang melimpah atas paroki ini. Selain kaum awam yang semakin mandiri, juga ada panggilan-panggilan rohani yang terjadi dari anak-anak paroki ini. Ini adalah Monsinyur Uskup Perdana Pan Labuan Bajo. Dia adalah anak paroki dan ada banyak yang di imam, masih dalam bangku pendidikan, formasi, juga ada suster. Saya bisa menyebutkan satu persatu. Ini Monsinyur Max Sergus, Pater Dimas, ini Frater Rian yang masih dalam masa formasi. Ini Romo Ian Dharma, ini Pater Sandi Jebarus, ini Pater Erika Gabut, Jaya Gabut, dan ini Pater Julius Jacinto Tahu, SVD. Ini Romo Patis Bolar, dia sudah mendahului kita semua menghadap Tuhan. Ini Pater Quirinus Trisno, SVD, ini Romo Yohanes Tanggul, putra sulung yang menjadi imam dari paroki ini. Suster Rosalia Galmin, SSPS, Pater Kristo Suhardi, SVD, sedangkan ini Frater Sefri Raing, HHK. Betapa Tuhan melimpah berkatnya atas kita. Selamat pagi untuk kita semua, umat Paroki Ekaristi Kudus Karedong, para donatur, para imam, biarawan, biarawati, baik yang berasal dari paroki ini maupun dari Santero Jagat yang turut mendukung keberadaan paroki ini, para jabat pemerintah, semua saja yang berkontribusi membangun kerajaan Allah dalam paroki ini. Dalam rangka 75 tahun jubileum paroki ini, saya mengucapkan profisiat dan selamat berbahagia untuk kita semua, karena inilah harapan kerajaan Allah yang bertumbuh di tengah umat, di tengah paroki ini. Dia harus bertumbuh menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu 75 tahun paroki ini merayakan jubileum bukan titik terakhir, tetapi menjadi titik start baru untuk bisa lebih mempertahankan iman, harapan dan kasih yang bertumbuh dalam Ekaristi yang transformatif, sehingga 100 tahun lagi, 150 tahun lagi kita dapat merayakan jubileum yang serupa. Profesiat selamat berbahagia untuk kita semua.